Bentar lagi dilantik, Prabowo Gibran udah dipercaya rakyat belum ya? Semakin dekat menuju pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih kita, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, semakin banyak juga kabar-kabar miring yang nggak tahu asalnya dari mana, kredibel atau enggak, yang ingin menanamkan narasi yang seakan ingin menakut-nakuti bahwa pemerintahan Prabowo Gibran tidak akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia baik dari segi fundamental maupun program-program kerja yang akan dijalankan Prabowo Gibran di masa depan. Masa? Ternyata survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan hal yang berbeda. Litbang Kompas loh ya, bukan lembaga survei ecek-ecek. Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa 83,6% masyarakat Indonesia meyakini bahwa Prabowo Gibran dapat membawa Indonesia lebih bermartabat dan lebih baik di masa depan. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan narasi-narasi liar di luar sana yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak suka dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut lagi, keyakinan masyarakat juga sangat besar di bidang-bidang fundamental lain. 83,6% yakin Indonesia akan lebih aman. 67,6% percaya hilirisasi akan dilanjutkan. 69% percaya bahwa Indonesia akan melaksanakan swasembada pangan. Dan 68,5% masyarakat Indonesia juga meyakini bahwa Prabowo Gibran akan berhasil menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Selain asumsi dan narasi liar di bidang fundamental, banyak juga serangan-serangan yang tertuju pada kelanjutan program pemerintahan dan program unggulan Prabowo Gibran di masa depan. Salah satunya adalah pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Kalau ibarat bayi, IKN itu bukan hanya prematur, tapi hamil di luar nikah, di luar kandungan. Meskipun banyak serangan yang tertuju kepada pembangunan IKN, namun 70,4% masyarakat Indonesia tetap yakin bahwa Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto mampu menyelesaikan pembangunan IKN. Dari survei ini kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia percaya pembangunan IKN akan membawa banyak manfaat, seperti penciptaan lapangan kerja, pengembangan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, juga pembangunan Indonesia yang lebih inklusif. Tidak hanya di situ, program unggulan Prabowo Gibran yaitu makan bergizi gratis tidak luput dari serangan-serangan yang tidak berdasar. Namun menurut survei Litbang Kompas, 57,3% masyarakat Indonesia meyakini bahwa program makan bergizi gratis akan berjalan dengan baik di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Artinya masyarakat Indonesia percaya dengan visi Prabowo Gibran untuk memastikan setiap anak mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan berkembang secara optimal. Lagi pula program ini udah pasti berjalan kok. Soalnya Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani sudah mengalokasikan 71 triliun dalam RAPBN 2025 untuk program makan bergizi gratis. Nah mungkin kalian yang nonton nih masih punya pertanyaan, kenapa sih masyarakat Indonesia yakin banget sama Pak Prabowo dan Mas Gibran? Sini gue jelasin. Jadi salah satu poin penting yang menurut gue jadi alasan Prabowo Gibran dipercaya masyarakat adalah kesinambungan pemerintahan Presiden Jokowi ke Pak Prabowo. Banyak masyarakat yang melihat bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan program dan kebijakan yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi. Hal ini menjadi penting karena kesinambungan pemerintahan akan memastikan bahwa proyek-proyek besar dan kebijakan strategis yang sudah berjalan tidak akan berhenti mendadak di tengah jalan. Seperti yang kita udah sama-sama tahu kalau Presiden Jokowi itu sangat dipercaya masyarakat. Hal itu terbukti dengan survei Litbang Kompas yang menunjukkan citra positif Pak Jokowi yang berada di angka 89%. Hal tersebut bisa terjadi karena selama masa jabatannya, Presiden Jokowi telah memulai banyak inisiatif besar seperti pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan program-program yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Nah, Pak Prabowo dengan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan tersebut memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pembangunan Indonesia tidak akan terhenti.
Bahkan masyarakat bisa berharap implementasi program ini bisa lebih cepat ke depannya. Gue pribadi merasa bahwa estafet kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Gibran adalah langkah yang sangat positif untuk Indonesia. Kenapa tuh? Pertama, Pak Prabowo telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan baik. Ini jadi indikasi kalau Pak Prabowo menghargai apa yang telah dicapai oleh presiden terdahulu dan berusaha untuk membangun Indonesia di atas fondasi yang sudah ada. Yang kedua, Mas Gibran sebagai wakil presiden membawa semangat muda dan perspektif baru ke dalam pemerintahan. Kombinasi antara pengalaman Pak Prabowo dan energi serta inovasi dari Mas Gibran bakalan membawa aura positif dalam implementasi kebijakan pemerintah di masa depan. Buat gue, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini udah kayak dynamic duo. Dan duo kayak gini nih dibutuhkan banget untuk menghadapi tantangan zaman modern yang semakin kompleks. Keyakinan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo Gibran yang tinggi seperti yang ditunjukkan dalam survei Litbang Kompas adalah modal yang sangat berharga banget. Kepercayaan masyarakat ini memberikan keyakinan pada Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melaksanakan program-program pemerintah di masa depan. Namun dengan harapan dan keyakinan yang tinggi, tanggung jawab yang besar juga datang. Pak Prabowo dan Mas Gibran mesti menunjukkan kalau mereka bisa memenuhi janji-janji kampanye mereka dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan hasil Pilpres kan udah jelas guys, kemenangan tersebut punya dasar yang kuat terutama terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan mereka. Gue percaya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat di masa depan. Jadi gimana menurut kalian? Tinggal 4 bulan lagi nih, udah siap nyambut pemimpin baru kita? Komen di bawah ya.